Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kami para rasul Paulus, Barnabas, Silas, Timotius sebagai tokoh guru gereja yang menanamkan nilai kekatolikan, nilai Kristus dalam hidup kami. Semoga kami semakin kuat dan teguh dan mencintai Kristus lebih daripada segala sesuatu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini dalam bacaan Injil, Yesus berkata, kalau roh kebenaran datang, maka dia akan membuka misteri tentang Allah, tentang dirinya, dan tentang keselamatan. Semoga kami semakin mencintai Yesus lebih dari segala sesuatu. Dan kita juga percaya bahwa Yesus ternyata juga terus bekerja dalam hidup kita. Allah terus bekerja untuk menyatakan kesempurnaan dirinya kepada kita manusia. Lewat Roh Kudus yang menyatakan kebenaran, yang menyatakan kebaikan. Pelan-pelan terbuka dan dibuka misteri-misteri yang tak pernah bisa habis-habisnya dibongkar, ditunjukkan. Misalnya tentang digitalisasi, tentang dunia maya yang semakin lama semakin dengan teknologi dapat terbuka. Sehingga kita bisa melihat misteri Allah yang tersembunyi, yang tak dapat dilihat oleh mata menjadi dapat dilihat oleh mata. Dan itulah Tuhan yang jauh melampaui kecerdasan manusia. Tapi kecerdasan manusia diberikan Tuhan untuk membantu kesejahteraan kebaikan semua manusia. Dan kita bisa melihat bagaimana gereja juga bertumbuh dan berkembang, berproses. Maka penting sekali bagi gereja Katolik itu tradisi rute, ya, yang terus berubah, terus berkembang. Ajaran tentang gereja yang semakin jelas, semakin baik, dan semakin berguna bagi kebanyakan banyak orang. Kita bisa melihat gereja yang tumbuh dan berkembang. Apakah gereja seperti ini yang dikehendaki Yesus pasti bertumbuh dan berkembang sesuai dengan untuk kebaikan umat manusia. Gereja berperan ya, yang lebih baik bagi dunia. Saya masih ingat ketika ada cerita tentang Thomas Aquinas, seorang teolog besar, pujangga gereja yang luar biasa. Ya, yang menunjukkan bahwa karya cuma teologia, ajaran tentang Yesus, yang ajaran tentang gereja, ajaran tentang Ekaristi yang diterangkan dengan sangat baik sekali. Sebagai contoh tentang transubstansiasi. Ketika seorang imam memberkati, mengkonsekrir roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Materialnya tetap roti, tetap anggur. Tetapi esensinya adalah tubuh dan darah Kristus. Ini suatu proses yang dipahami oleh gereja, disyukuri oleh gereja, para teolog menjelaskan, menerangkan juga dengan segala kesulitan itu. Jadi gereja tumbuh dan berkembang. Keterbukaan terhadap realitas yang tidak lagi cukup dengan mata kita, tapi dengan iman kita yang mendalam. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Menunjukkan belas kasihan kita yang besar. Dan Tuhan sungguh bekerja dalam diri kita. Keterbukaan untuk mendengarkan Roh Kudus sekali lagi. Roh penolong, roh kebenaran. Ya, roh penghibur, roh pembela kita dalam menjalankan kehidupan ini. Mari kita terbuka dan membuka diri. Dengan memberikan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Bunda Maria dengan rendah hati. Dan Tuhan akan memakai kita, Anda dan saya. Itu tugas dan tujuan yang mulia, memuliakan Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan rahmat dan kasih-Nya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.